Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita berkumpul pada hari ini dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang pada hari ini semoga Allah memberkahi ilmu yang akan kita pelajari agar kita bisa memahami, juga bisa menceritakan kembali, juga bisa mendiskusikan bersama-sama apa yang akan Bapak jelaskan pada mata pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, saya meminta ketua kelas untuk membacakan doa sebelum kita belajar. Baik, silakan ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, sebelum kita masuk pelajaran juga kita sudah berdoa. Misalnya Bapak akan mengabsen siswa satu-satu ya. Yang pertama Mila, Hadir Pak. Sofia, Hadir Pak. Yuliana, Hadir Pak. Maulidia, Hadir Pak. Aisyah. Hadir Pak. Sudah masuk Pak. Oh, tidak masuk ya. Mungkin nanti bisa dikabari kepada Aisyah materi pembelajaran kita pada hari ini bisa disampaikan agar dia tidak ketinggalan di minggu depan ya. Ya Pak. Baik, sebelum masuk pelajaran, pastikan sampah tidak ada yang berserakan, baju juga dirapikan, siapkan buku tulis kalian, bisa kalian catat apa yang akan Bapak sampaikan nanti, dan juga tidak ada yang berbicara selama pembelajaran berlangsung. Jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan di akhir penjelasan. Nah, intinya pada hari ini Bapak akan menjelaskan bahwa kita masuk kepada materi peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke kota Thaif. Nah, peristiwa hijrah ini tentunya banyak pertanyaan yang nantinya akan Bapak jelaskan juga di sini mengenai kapan peristiwa itu terjadi, dengan siapa Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke kota Thaif, dan kapan waktunya, bulannya, kita Bapak jelaskan di pelajaran ini. Nah, sebelum kita masuk, ada yang masih ingat materi minggu lalu mengenai apa? Bapak. Lupa ya? Iya Bapak. Nah, Bapak sedikit menjelaskan bahwa kita minggu lalu itu sudah mempelajari mengenai Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Sebelum itu kita sudah paham, kalau siswa sekalian paham mengenai materi yang sudah Bapak sampaikan di minggu lalu. Nah, Bapak harap di minggu ini kalian juga paham akan materi yang akan disampaikan. Sebelum kita masuk juga kepada inti pembelajaran, ada yang tahu sebelumnya mengenai materi hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Thaif? Ya, tahu Pak. Tahu ya? Berarti kalian baru mendengar bahwa ada namanya kota Thaif, bahwa Nabi Muhammad pernah hijrah ke kota Thaif.
biar kita lebih fokus dalam pembelajaran ini, saya akan memberikan tes nanti di pertengahan. Jika kalian tidak bisa menjawab tes ini, maka akan mendapat hukuman, yaitu dengan mendapat tugas tambahan untuk minggu depan. PR dan sebagainya yang harus kalian selesaikan biar menambah semangat kalian dalam belajar dan lebih paham apa materi yang akan kita bahas ini. Tujuan kita ini mempelajari ini agar kita mengetahui ya, dan juga kalian juga bisa menceritakan kembali mengenai hijrahnya Nabi Muhammad ke Mekah. Baik, boleh masuk ke pembelajaran bahwa Bapak akan tuliskan di sini. Di sini ada kapan, ya. Terus kapan Nabi Muhammad pergi hijrah ke kota Taif? Ini menurut Tabaqat Ibnu Sa'ad, peristiwa hijrah Nabi Muhammad ini ke kota Taif terjadi pada bulan Syawal. Jadi pada bulan Syawal, yaitu tahun ke-10 kenabian. 10 dengan siapa? Tentunya Nabi Muhammad tidak sendiri dalam beliau hijrah ke kota Taif. Beliau itu ditemukan dan ditemani oleh Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Nah, dengan ditemaninya dengan Zaid bin Harisah, Nabi Muhammad SAW pergi atau hijrah ke kota Taif. Tujuannya, kita akan masuk ke tujuannya. Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Taif dengan tujuan untuk mencari bantuan keluarganya yang ada di Taif. Karena Nabi Muhammad hijrah dari kota Madinah, pindah ke kota Taif untuk mencari keluarganya, karena beliau diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Nah, waktu itu Kaninah yang bergelar Abu Jalil. Sebelum itu Bapak tuliskan di sini, tujuannya adalah untuk mencari bantuan. Yaitu ada setelah beliau ke kota Taif, ya Abu Jalil tadi yang bergelar ya ini Kaninah bin Abdul Mas'ud, terus Abu Kuhal serta Habib. Setelah tiba di Taif, ya Nabi Muhammad menuju ke rumah para pemuka Bani Saqif yang merupakan orang berkuasa di daerah tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang Islam dan mengajak mereka agar beriman kepada Allah. Nah, dengan tujuan tersebut Rasulullah SAW menyampaikan kepada penduduk kota Taif atau pemukanya. Maka kemudian ya, ada tanggapan ya, penduduk kota Taif. Bagaimana tanggapan ya, tanggapan penduduk? Kelihatan nggak? Bagaimana tanggapannya? Tanggapan penduduk kota Taif itu menolak secara mentah-mentah ya, dan menjawab dengan kasar. Bayangkan kalian pindah ke suatu daerah ya, kalian ingin beristirahat misalnya di satu daerah, misalnya dari Pontianak kalian ingin ke Sintawang misalnya, kalian ingin hijrah ke sana.
Tapi di sana kalian tidak diterima, bahkan kalian ditolak mentah-mentah dan diejek hingga keluar kata-kata kasar. Bayangkan, ini kalian saja tidak terima. Bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW yang kedudukannya adalah seorang nabi di kota Taif, beliau diusir atau diejek atau ditolak mentah-mentah. Dan Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah SAW lakukan pada saat itu? Rasulullah langsung beranjak dan pergi dan meninggalkan seluruh mereka semua yang ada di Taif. Dan Nabi berharap agar berita kedatangannya itu tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Tetapi ya, mereka menolak. Justru mereka mengerahkan kaum penjahat itu kepada para budak untuk menyerang dan melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu. Hal ini mengakibatkan Nabi Muhammad SAW cedera pada kedua kaki Nabi Muhammad SAW. Dan Zaid bin Harisah pun berusaha keras melindungi beliau, tetapi Zaid bin Harisah pun akhirnya terluka. Nah, pertanyaannya, kenapa seharusnya Nabi Muhammad SAW diterima ke Taif, dan kenapa para masyarakat di kota Taif itu menolak ajaran Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Ada yang tahu? Mengapa pada saat itu? Tidak tahu ya. Karena penduduk kota Taif itu sudah dihasut oleh namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah orang yang tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW meninggalkan Taif untuk menghindari kejaran penduduk dengan kondisi pakaian yang berlumuran darah dan penuh dengan luka. Dengan demikian, hijrah ke kota Taif ini bertujuan untuk mendapat bala bantuan dari Nabi Muhammad. Namun, Nabi dapat dikatakan tidak berhasil menemukan bantuan. Itu adalah beberapa inti dari penjelasan materi ini yang akan Bapak berikan pertanyaan nanti. Jadi bagi kalian yang sudah mencatat, maka beruntunglah bagi kalian. Tapi yang tidak mencatat, nah siap-siap akan mendapat pertanyaan. Menghapusnya tidak ada ya, tapi tidak usah tanya dihapus. Karena kalian Bapak sudah percaya, kalian pasti paham ya dengan materi yang sudah Bapak sampaikan. Ada tidak jelas dari tulisan Bapak? Sangat jelas, Pak. Bisa ditanyakan langsung? Bisa dibaca. Oh bisa. Itu 10 apa, Pak? Itu 10 kenabian. Cuma Bapak ya sih yang bisa baca. Itu mohon maaf, ini mungkin spidolnya kurang tinta. Ya. Sekarang setelah kita mengetahui perjalanan Nabi Muhammad SAW ke kota Taif, hijrahnya, kapan dan siapa yang menemani beliau, siapa yang beliau temui di kota Taif, ya, Bapak akan menanyakan langsung kepada kalian. Bapak akan mengabsen dari urutan yang pertama. Ya, Mila. Kapan Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Taif? Terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 pengajian. Iya, benar. Aplaus untuk Mila. Yulina. Yuliana. Ya. Dengan siapa Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke kota Taif? Ditemani oleh siapa dia?
Zaid bin Harithah. Zaid bin Harisa. Tepuk tangan untuk Mau Lydia? Mana Mau Lydia? Oh ya, Mau Lydia, Bapak akan memberikan pertanyaan. Untuk apa Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke kota Taif? Untuk mencari bantuan. Ya, benar sekali. Pertanyaan itu. Mau Lydia. Sekarang terakhir pertanyaan untuk Sofia. Sebelum masuk itu kita akan membuka dulu. Sofia, bagaimana peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad? Yang Bapak jelaskan di awal sampai akhir itu bagaimana peristiwanya? Coba kembali menceritakan. Ada yang tahu? Nah, ini bagi Sofia, makanya ketika Bapak menjelaskan, Bapak sudah bilang dari awal, karena nanti akan menimbulkan ketidakpahaman materi ini. Nah, Sofia akan dijelaskan nanti oleh Mila, yang Bapak anggap nanti Mila itu sudah paham mengenai materi ini. Makanya Sofia lebih memperhatikan apa yang Bapak sampaikan, apa yang ada di papan tulis yang sudah ditulis, terus dicatat. Ya. Nah, Bapak akan kasih PR buat Sofia bahwa ditulis, ya, nanti ditulis untuk minggu depan dikumpulkan, ya, bagaimana peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif, dan juga diceritakan minggu depannya sebagai kita evaluasi pembelajaran pada minggu lalu. Nanti Sofia ya menjelaskannya bagaimana peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Taif. Mengulang kembali. Nah, di sini Bapak sebelum melanjutkan, karena Bapak sudah memberikan pertanyaan kepada kalian semua dan Bapak menyebutkan bahwa kalian sudah paham mengenai materi yang Bapak sampaikan. Tinggal ada beberapa siswa saja yang mungkin kurang memperhatikan atau kurang memahami, dan Bapak sudah memberikan tugas tambahan agar mereka belajar di rumah. Bapak meminta satu orang kepada Mila, boleh di sini untuk menjelaskan kembali. Silakan maju ke depan, bawa catatannya. Ya. Bapak ingin mendengar apa yang tadi yang Mila dapatkan dari materi kita pada hari ini. Baik, di sini tadi kita sudah belajar tentang peristiwa. Yang lain jangan ribut, jangan sibuk masing-masing. Dengarkan kawannya ya. Iya, Pak. Silakan. Baik, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak bahwa peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Karena itu pada salah satu tabakat Ibnu Sa'ad terjadi pada bulan Syawal, itu peristiwa hijrah Nabi tahun ke-10 kenabian. Nah, beliau ke kota Taif bersama dengan salah seorang yang bernama Zaid bin Harisa. Nah, tujuannya yaitu untuk mencari bantuan. Nah, adapun tanggapan dari kota Taif terhadap Rasulullah dan Zaid, di sini mereka menolak secara mentah-mentah dan dijawab secara kasar. Nah, mengapa kota Taif itu tidak menerima secara keterbukaan? Karena kota Taif ini sudah dihasut oleh Abu Jahal. Itu sekian, Pak. Ya. Tepuk tangan untuk Mila.
Nah, sudah jelaskan tadi betul apa yang sudah disampaikan oleh Mila, sudah jelas, sudah lengkap, ya sudah kompleks. Hanya saja ada beberapa yang harus nanti kalian pahami kembali mengenai materi ini. Bapak akan memberikan sedikit tambahan yang mengenai Bapak akan memberikan tambahan materi sebelum kita lanjutkan. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dan sebagainya, ada jarak yang ditempuh dari Muhammad SAW. Itu jarak kota Taif itu sampai dengan Mekah itu kurang lebih 65 km. Nah, kota Taif itu merupakan salah satu kota yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat itu saat, yaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad itu pada bulan Syawal, yaitu 10 kenabian tadi, yaitu bertepatan dengan bulan Mei akhir atau awal Juni tahun 619 Masehi. Selanjutnya, nah, Bapak sudah menyimpulkan bahwa pembelajaran kita pada hari ini sudah dipahami dengan baik, sudah dijelaskan oleh juga saudari kita Mila untuk menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan. Nah, sekarang untuk pembelajaran minggu depan, yaitu ada yang tahu apa materi minggu depan yang akan kita masuk? Belum, Pak. Belum ya, berarti kalian belum membuka buku ya. Nanti dibuka kembali buku-bukunya agar melihat materi yang akan dipelajari. Itu mengenai minggu depan ya kita akan mempelajari mengenai dakwah Nabi Muhammad. Nah, itu sebelum itu Bapak sarankan bahwa kalian mempelajarinya dulu di rumah, baca dulu dakwah Nabi Muhammad itu bagaimana, agar di sekolah nanti tinggal mendapat ilmu tambahan, agar kalian lebih paham, agar kalian lebih bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak sarankan kalian lebih giat untuk belajar, tugas-tugas yang ada itu dikerjakan, jangan pernah disepelekan atau tidak dikerjakan ya, maka ini akan mempengaruhi penilaian kalian. Nah, semoga materi yang Bapak sampaikan ini bisa menjadi pelajaran atau bisa diambil hikmahnya mengenai hijrahnya Nabi Muhammad ini ke kota Taif. Karena kita bisa diambil pelajaran di sini bahwa jangan sampai kita seperti Abu Jahal, itu mereka menghasut orang lain untuk bertindak kejahatan, kekejian, fitnah dan lain sebagainya, dan itu bisa mengakibatkan yang namanya dosa. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, Bapak meminta ketua kelas untuk membacakan doa penutup pembelajaran. Silakan ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.